Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa, kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 925 billion dolar atau turun sekitar 1,17%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 18.900-an, Ethereum 1.304, BNB 272, XRP 0,48, Cardano 0,44, Solana 32, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,061 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. So, secara overall sebenarnya kita melihat dalam 24 jam terakhir market cenderung sideways ya guys. Ranging aja, volumenya juga masih cukup kecil. Yang mudah-mudahan nanti malam kita mulai akan start melihat volumenya kembali naik ketika stock market US sudah kembali buka. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, per hari ini kalau misalnya kalian melihat Bitcoin Fear and Greed Index, guys, kita masih berada dalam keadaan extreme fear. Dan kita sudah berminggu-minggu sebenarnya bertahan di area extreme fear. Jika kita lihat gambaran besarnya, kita udah masuk area extreme fear itu mulai dari pertengahan bulan Agustus kemarin. Sedangkan kita sekarang sudah di akhir bulan September. Jadi sudah kurang lebih 1 bulanan kita berkutat di sekitaran area extreme fear. Sebenarnya ya secara logika tidak mengherankan ya guys, karena kita sedang melalui saat-saat di mana tensi sedang berada di mana-mana gitu. Keadaan geopolitik masih tidak baik-baik saja, oke. Adanya isu eskalasi Rusia di Ukraina itu lagi mencuat. Kemudian juga dari segi ekonomi kita melihat The Fed masih terus menaikkan suku bunganya sehingga itu tidak berdampak baik terhadap stock market US yang tentunya juga berkorelasi dengan cryptocurrency, dan juga kita melihat US Dollar Index yang sampai hari ini terus mengalami penguatan, bahkan penguatannya sangat ekstrim yang membuat pound atau pound sterling atau mata uangnya UK dan juga euro itu terus drop. Jadi dengan berbagai hal tersebut tidak mengherankan ya kalau sampai hari ini kita masih melihat market dalam keadaan extreme fear. Tapi ya sekali lagi guys, ketika kita melihat Fear and Greed Index berada dalam keadaan extreme fear, biasanya memang itu adalah sudah saat-saat yang baik untuk start melakukan akumulasi. Kalian bisa cek secara historisnya seperti apa. Ketika kita berkutat di sekitaran area extreme fear di sini, itu ya biasanya adalah start yang saat-saat yang baik untuk start akumulasi, dan ketika kita udah naik lagi ke area netral atau bahkan grid, itu mungkin udah saatnya untuk distribusi. Ya kalian bisa cek juga di sini sama ketika kita mengalami extreme fear di sini, yaitu biasanya adalah saat-saat yang baik untuk akumulasi. Dan tinggal menunggu saja kita ke area netral atau bahkan grid lagi untuk start distribusi. Tapi tentunya ya ini nggak bisa kita jadikan salah satu-satunya patokan gitu ya. Kita harus juga cari konfirmasi mungkin dari price action atau beberapa indikator lainnya. So, itu adalah yang pertama. Kemudian kedua, kalau kita bicara juga dari perspektif data on-chain, ini adalah Bitcoin 90 Days, Coin Days Destroyed. Jadi, di sini datanya menunjukkan bahwa kita mendapatkan Bitcoin, disingkatnya CDD ya guys. Coin Days Destroyed ini disingkat CDD. Bitcoin CDD 90 Days ini berada dalam keadaan all-time low guys. All-time low atau terendah sepanjang sejarah. Sebelum-sebelumnya ketika kita melihat hal ini terjadi, itu biasalah pertanda baik untuk market gitu ya. Dari 1, 2, 3, 4 kali sebelumnya, hanya satu saja yang miss. Sisanya itu kita melihat ada penguatan terjadi di Bitcoin. Terakhir kali itu di bulan Juli 2020, di mana kita melihat CDD-nya berada di level yang cukup rendah juga, dan pada akhirnya kita melihat sideways terjadi, kemudian kita start untuk rally lagi ke atas. CDD ini menunjukkan apa gitu? Menunjukkan bahwa di sini disampaikan this indicates that coins which have been holded for several months to years are the most dormant they have ever been. Jadi koin-koin yang di hold sudah lebih dari 3 bulan bahkan sampai tahunan itu adalah termasuk yang paling dorman sampai sekarang, alias tidak pernah digerakkan lagi sama sekali guys. Stuck dan di hold terus menerus. Oke, tidak pernah ditransfer sana sini, pokoknya dia didiamkan. Oke, selama beberapa bulan atau bahkan tahunan.
gitu ya. Dan terakhir kali kita melihat seperti yang tadi saya sampaikan itu di bulan Juli, CDD-nya berada di area yang cukup rendah, kita melihat rally. Yang gagal itu di bulan Agustus 2018 ketika kita melihat CDD-nya cukup rendah, tapi pada saat itu kita cenderung hanya sideways dan kita kemudian mendapatkan fase kapitulasi akhir sebelum pada akhirnya kita membentuk bull cycle yang baru. Tapi kalau kita lihat lagi dari beberapa data sebelumnya, Oktober 2016 kita juga melihat CDD-nya cukup rendah dan pada akhirnya kita kembali rally. Di sini juga sama, kita melihat CDD-nya dalam level yang sangat rendah dan pada akhirnya kita juga mendapatkan rally. Apakah pertanyaannya kita masih akan mendapati fase kapitulasi akhir seperti yang terjadi tahun 2018, ataukah kita sebenarnya sudah berada di area bottom dan kita akan start building momentum lagi ke atas? Nah, itu mungkin jawabannya baru bisa kita temukan beberapa bulan atau bahkan 1-2 tahun ke depan lagi. Saat mungkin kita udah mulai melihat market start rally lagi, baru pada saat itu kita mungkin bisa melihat balik, ternyata pada saat itu kita sudah membentuk bottom. Atau kita bisa katakan lagi, pada saat itu ternyata kita masih akan membuat satu kapitulasi akhir. Jadi ya, ini adalah pertanyaan $1 juta guys. Nggak ada yang bisa jawab, semuanya hanya bisa melakukan analisa. Dan ya, kita hanya bisa melakukan yang bisa kita kontrol, yaitu dalam memanage resiko kita gitu ya. Kalau saya pribadi tentunya saya sudah sering sampaikan, saya terus menerapkan yang namanya dollar cost averaging, sehingga kalaupun harganya terus-menerus drop, atau scenario apapun yang terjadi ke market nantinya, saya tidak akan terlalu panikan gitu ya. Baik dia kalau misalnya mau turun lagi dari sini ya saya fine-fine saja, karena saya anggap itu sebagai discount. Tapi kalau ternyata kita sudah menemukan bottom dan kemudian kita sudah start rally, ya sudah, saya berarti sudah dapat cuannya gitu ya. Jadi sesimpel itu bagi saya. Oke. Dan juga ada sebuah data history yang menarik, di mana kalau kita lihat dari setiap cycle ya, dari cycle ke cycle guys, setiap kali kita masuk ke bear market, itu sebenarnya penurunannya secara persentase itu semakin kecil. Di cycle pertama itu kita mendapatkan penurunan hingga 93,74%. Jadi masif banget. Kemudian berikutnya kita melihat cycle di tahun 2015-an, kita drop hingga 86,93%. Kemudian di cycle ketiga, kita drop di 84,12%. Jadi kalau kita lihat dari data ini, memang dari cycle ke cycle kita mendapatkan penurunan di bear market itu secara persentase semakin kecil. Oke. Dan untuk cycle kali ini kita sudah mengalami penurunan sebesar 73,87%. Oke. Kalaupun kita misalnya akan mengikuti dengan yang terjadi beberapa kali sebelumnya, anggap saja rata-rata di sekitaran 85%, maka kita akan ketemunya di sekitaran area mungkin 12 sampai 10.000 dolar. Oke, tapi kalau misalnya kita mendapati hal yang serupa terjadi dari yang sudah terjadi secara historis di sini, di mana kita terus-menerus berkurang secara persentase penurunannya di setiap cycle, maka bisa jadi kita tidak menurun sampai separah 2017 ya, di mana 2017 itu 84,12%. Jadi bisa aja kita cuma drop sampai 80, 81 atau 82 gitu ya. Tapi itu tetap aja kalau misalnya kita sampai 80%, berarti kita masih akan drop kemungkinan sampai 13 sampai 12 ribu dolar sebelum pada akhirnya kita menemukan bottom bear market kali ini. So, saya masih pengen cek sentimen hari ini sebenarnya guys. Rata-rata dari kalian sebenarnya melihat sekarang itu sudah bottom, ataukah menurut kalian kita sudah dekat tapi belum di bottom, ataukah menurut kalian kita masih jauh dari yang namanya bottom? Kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sebelum kita masuk ke chartnya guys, untuk kalian yang masih belum mempunyai account Bybit, saya ingatkan lagi, mereka lagi ada event besar di mana mereka menerapkan zero fee gitu ya, di mana kalau kalian trading di spot itu kalian tidak perlu membayar fee-nya. Jadi nggak ada fee sama sekali. Untuk kalian yang scalper tentunya ini akan sangat membantu. Jadi kalian keluar masuk di market itu nggak perlu bayar fee. Kemudian juga untuk kalian yang long term holder, apalagi kalau misalnya kalian beli dalam jumlah yang besar, tentunya ini akan sangat membantu guys. Hemat gitu kan. Kemudian kedua tentunya juga Bybit merupakan salah satu exchange terbesar di dunia dengan pengguna lebih dari 10 juta orang guys. Oke, dan juga mereka mempunyai berbagai fitur yang bisa kalian manfaatkan. Semuanya ada di sini. Kalian mau trading NFT bisa, kalian mau copy trading di sini juga bisa, kalian mau staking fleksibel di sini juga bisa, mau trading spot maupun future semuanya ada di sini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mendaftar di Bybit, kalian bisa langsung aja menggunakan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kalau kalian menggunakan link tersebut, kalian berkesempatan memenangkan reward hingga 60-an juta rupiah. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah.
So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang ingin saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chart dulu, dan saya pengen mulai dari chartnya dollar index. Nah, untuk sementara tentunya dollar index seperti yang kita sudah sampaikan di awal video tadi, kita melihat penguatannya terus-menerus terjadi. Sebenarnya ini lebih dari ekspektasi saya ya, dimana saya kemarin mungkin beberapa minggu yang lalu ekspektasikan bahwa kita mungkin hanya akan nyampe ke sekitaran area 112, tapi per hari ini kita bahkan sudah menembus tadi sempat ke 114, guys. Sedangkan sekarang kita di sekitaran 113,986, dan memang kita sudah mendapatkan sedikit rejection ketika kita menyentuh area upper trend line di sini. Kalau misalnya kita merespect lagi kedua trend line ini, oke. Kalau kita kembali mendapatkan bounce seperti ini, maka sepertinya pattern ascending broadening wedge ini termasuk sudah cukup valid. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang, harusnya sudah cenderung valid ya guys, karena kita sudah mendapatkan masing-masing dua sentuhan di upper trend line maupun lower trend line-nya. Oke, dan sekarang kita sedang menyentuh upper trend line-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita akan masih terus mengalami penguatan, ataukah kita akan mendapatkan cool off dulu di US dollar index? Terlebih lagi kalau misalnya kita lihat di indikator RSI untuk weekly chartnya itu sudah menunjukkan angka ke 77, guys. Oke, dan kalau kita zoom out, kita itu sudah mendapatkan kenaikan yang luar biasa besar dari pertengahan tahun 2021 kemarin. Kalau kita ukur itu peningkatannya sekitaran 28%. Dan ini adalah yang terbesar yang pernah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir. Kalau kita lihat di sini, itu rally-nya sekitaran 26%, guys. Sebelum kita mendapatkan koreksi yang lumayan signifikan. Kalian bandingkan, guys, dengan yang terjadi sekarang itu kita belum ada koreksi yang signifikan seperti yang terjadi di sini. Oke? Atau misalnya di sini, kalian mau bandingkan lagi mungkin dengan data historis, anggap saja yang ini gitu ya, kita hanya mengalami kenaikan 22% sebelum kita mendapatkan koreksi yang signifikan. Bahkan di sini juga udah ada. Sedangkan yang di sini kita cenderung terus-menerus naik, alias parabolik gitu, guys. Dan menurut saya pribadi, harusnya dengan pergerakan seperti ini, ketika kita mendapatkan koreksi, itu biasa koreksinya juga akan cukup dalam, guys. Oke? Mungkin kita akan menuju lagi ke area support yang berada di sekitaran area 108 sampai 110, dan dari sana kita baru akan lihat lagi apakah kita akan terus maintain bull cycle-nya, ataukah kita akan kemudian mendapatkan semacam sideways movement dulu, oke, sebelum pada akhirnya kita kalau memang pengen naik lagi, dari sana kita baru akan naik lagi. Gitu ya. Jadi untuk sementara itu yang bisa saya lihat di dollar index, di mana kita mendapatkan ada semacam rejection. Mungkin di time frame yang lebih kecil lebih kelihatan jelas ya, kita mendapatkan rejection dari upper trend line-nya. Cuman untuk sekarang tentunya belum terlalu signifikan kalau kita bandingkan dengan kenaikan yang terjadi di sini. Jadi saya masih pengen melihat adanya bukti yang lebih kuat bahwa para bulls sudah kehilangan tenaga dan juga para bears sudah start untuk mendominasi lagi. Dengan cara apa? Kita pengen melihat ada semacam sell off disertai dengan volume, kemudian diikuti sebuah bearish continuation pattern, dan dari sana mungkin ini baru ada pertanda bahwa kita akan mendapatkan semacam koreksi yang besar. Oke, so itu adalah di US dollar index. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Sebenarnya kalau kita lihat di chartnya Bitcoin belum banyak berubah, guys. Kita cenderung hanya sideways saja dalam beberapa hari terakhir. Dari tanggal 19 September sampai sekarang kita hanya bermain di sekitaran 19.500 sampai 18.000 dolar. Jadi kita hanya ranging di sekitaran area 1.500-an dolar. So per hari ini juga volumenya masih terlihat cukup kecil, dan kita masih menunggu market sebenarnya maunya kemana gitu ya. Untuk sementara tentunya juga pattern yang bisa kita lihat di 1 hour chart yang masih tetap sama gitu ya. Kita masih cenderung mendapatkan semacam pergerakan yang mengerucut seperti ini, yang kalau misalnya kita kategorikan itu bisa jadi adalah sebuah symmetrical triangle yang juga sebenarnya udah kita breakout ya guys. Kemarin kita sempat breakout beberapa kali. Ini kenapa saya kemarin sampaikan bahwa kalau misalnya kita berada di weekend, itu cenderung pergerakannya ya kemungkinan bakalan sedikit anomali gitu ya. Jadi cenderung gampang dimanipulasi. Dan kalau sekarang kita melihat sebenarnya ya, kalau kita cara penarikan orang itu masing-masing beda nih guys. Oke, ada yang mungkin nariknya seperti ini. Dan semuanya menunjukkan bahwa sebenarnya kita sekarang breakdown. Tentunya itu bukan indikasi yang baik. Oke, cuman bagi saya tidak akan ada perubahan di swing trade saya. Saya masih tetap menahan posisi yang sudah saya buka dari sekitaran 18.700-an kemarin yang sudah saya
kasih lihat juga ke kalian. Saya rasa belum ada alasan yang besar juga bagi saya untuk panik, karena saya juga udah menghitung ya secara risk and reward. Kalau misalnya toh memang analisa saya salah, ya saya sudah akan menerima kekalahan tersebut kalau misalnya ternyata kita tidak mampu menahan di sekitaran 17.600-an. Oke, stop loss saya berada di bawah area di sini. Dan kalau misalnya nih kita mendapatkan break dari trendline yang sudah tercipta di sini, oke. Ini kita consider sebagai sebuah fake out. Kalau kita mampu break di atas area ini, saya rasa kita bisa melihat Bitcoin untuk start mengalami kenaikan. Oke, minimal mungkin nge-retest lagi sekitaran area 19.600 sampai 700-an. Dari sini mungkin kita baru akan konsolidasi, dan ini adalah saat yang baik mungkin untuk short term trade kembali menargetkan ke sekitaran area 20.800-an. So, untuk sementara sebenarnya nggak banyak yang bisa saya sampaikan di chartnya Bitcoin guys, karena kita masih cenderung berada di area yang sama dengan di video kemarin. So, untuk kalian yang masih pengen day trade, saya rasa wait and see dulu adalah salah satu opsi yang terbaik untuk sekarang, karena kita di pertengahan area support and resistance juga. Menurut saya tidak worth it untuk masuk ke market sekarang. Tapi itu bagi saya ya guys. Kalau misalnya kalian memang mendapatkan setup yang baik dan kalian pengen masuk, ya terserah. Tapi bagi saya, kalau untuk short term trade, saya masih akan lebih memilih untuk menunggu terlebih dahulu. Ya terlebih lagi saya sudah mempunyai posisi di swing trade gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti malam kita melihat market udah start picking up lagi volumenya, sehingga kita tidak melihat pergerakan yang membosankan seperti yang terjadi beberapa hari belakangan. Tapi tentunya ya kita melihat ada satu indikasi baik lah gitu ya, dimana kita melihat dollar index yang terus-menerus meroket, tapi Bitcoin sampai hari ini terlihat masih mampu mempertahankan gitu ya, dan tidak drop terlalu jauh. Kalau kalian banding-bandingkan ya dengan misalnya pound sterling yang mendapatkan drop cukup dalam di sini, oke. Kemudian kalian bisa lihat di euro juga mendapatkan drop yang cukup parah. Kemudian kalian lihat S&P 500 juga mendapatkan drop yang cukup parah selama beberapa hari belakangan. Sedangkan untuk Bitcoin sendiri kita cenderung mampu mempertahankan area key levelnya. Tentunya ya ini juga adalah area terakhir ya. Kalau misalnya juga tidak mampu dipertahankan area di sini, ya berarti kita akan menuju ke lower low baru yang kemungkinan berada di next 16 ribuan, atau nextnya lagi di sekitaran 13 sampai 12 ribu. So, saya rasa itu aja sih guys untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai videonya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.